Hey yo, what's up dancer? Welcome into Popin Talking. What's Popin? Let's talking. With me, Yusuf Sagito udah pada tahu lah ya. Jenis Eta. Udah jalan 39 episode lebih. Ini episode ke-40. Wow. 40 tuh biasanya kalau tetap buat aku kenapa? masih baru karena baru masih tahun baru, ya kan? Baru yang kedua. Bener. Tahun baru yang kedua. Umur 40 biasanya puber kedua. Ya. Ini ada info umur di sini ya. Enggak, tapi kan belum sampai segitu, belum. Bentar lagi. Hari ini nih, BTW ini adalah tag yang kelima gitu ya. Dari tadi tuh kita salah ngadep kamera gitu. Dari tadi kesana kemari gitu kan. Nah, saking udah kangennya sama kamera. Gila. Bilangin narsis ya kan. Kenapa nih? Ini lagi mau cerita stok foto udah Bukan udah stok butuh, foto. Enggak. Kayaknya dia ini colongan sambil ngasih tahu. Gue kayak udah butuh liburan. Bener. Gue udah butuh banget nih ya kan. Ntar lah janji sebelum tahun baru lah. Iya. Terus tahun depan dong. Ya. Iya aja dulu ya. Gitu. Kan kita biasanya kan kalau kamera ngeh kan. Biasanya tuh kalau yang sering perform di TV nih dancer nih pasti kamera mana yang aktif gitu ya. Biasanya tuh ditandain sama lampu hijau yang klip-klip. Nah, gitu. Biasanya juga diarahin sama floor director. Itu tuh nanti lihatnya ke kamera yang lampunya hijau ya. Kamera kan langsung enggak set. LED-nya hijau. Kita lihat yang mana nih? Kamera itu belum mana. Dan lucu gitu kalau ngomongin industri karena pribadi kangen gitu kan, dan akhir-akhir ini tuh udah mulai balik lagi ya. Katanya juga udah balik lagi kan? Iya udah balik lagi, nari industri lagi gitu. Ya beberapa lah. Kalau sekarang lebih prioritas karena kan punya pekerjaan tetap yang udah berjalan secara full juga kan gitu. Udah balik ke kantor, terus udah balik ngajar juga gitu kan. Ya pastinya kangennya udah sedikit terobati, tapi kan mudah-mudahan ke depannya tuh kita bakalan lebih lebih hidup lagi lah gitu, back to normal. Maksudnya, gitu dan kan. Dunia dance dalam segala macam sisi sih, maksudnya dari kita juga di gym, Iya benar, dari yang semua. industri, dari yang community, yang studio-studio ya kan. Hopefully tahun ini getting better lah ya. Iyalah. Semuanya ya. BTW kangen sama event. Kangen perform. Oh itu berasa banget sih pas lagi kemarin 2021 itu. Berasa ya? Nah, itu pas kemarin Setahun gak ngejob, maksudnya gak ngambil job yang show sama sekali. At all, ya kan. Itu bener-bener kayak aduh kangennya tuh karena kalau misalnya lagi ngambil show mungkin kayak it's out from our comfort zone ya kan. Bener. Kita punya rutinitas kan sudah biasanya kan di gym ya kan. Ketemunya member, bikin koreografi is for ngajar gitu, and then share ngajarin gitu kan. Cuman ada gak sih kayak di satu sisi pengen banget, gue juga pengen dapet koreo dari orang lain. Iya benar, itu ngerasain koreografi dari koreografer ya teman-teman kita juga gitu. Cuman kan pastinya kan referensi setiap orang kan beda-beda ya gitu. Misalkan kita style lebih kemana, mereka lebih kemana kan kita jadi belajar gitu. Serunya sih itu sih, apalagi kalau misalnya job kan tergantung nih kayak kemarin aku ikut show itu kan tiba-tiba Nusantara, which is yang kayak aku nggak pernah sama sekali belajar tari daerah, bener kan? Bener. Yang kemarin sempat dibahas juga, ya kan di sini. Ya gitu loh, kayak mau nggak mau aku jadi belajar gitu loh. Jadi kayak wah seru sih. Pasti seru banget karena pada saat kita dapat sesuatu hal yang baru kan excite juga, sesuatu yang kita suka juga gitu karena nari, dan pastinya getting better lah ya. Kemarin Neta gimana? Yang setelah Nusantara itu kan banyak banget tuh bukan rentetan sih. Jatuhnya udah mulai kembali ke arah yang lebih baik gitu, which is udah show udah berjalan, off air juga udah ada gitu, terus kayak acara-acara yang di ballroom, hotel yang kayak gitu-gitu, ada tamunya dan lain-lain kan pastinya udah mulai getting better gitu, karena kan pasti ada protokol kan. Ada dong, tetap ada. Jadi latihan biasa begitu latihannya sesuai, harus ada protokol untuk kesehatan juga tetap. Abis itu pas lagi mau show-nya apalagi, yang penting sih kan kalau misalnya kita latihan yang kayak begitu ya udah tahu tuh jamnya kan latihannya padat ya kan. Habis itu mana ada yang sambil kerja juga, kayak misalnya kita ngajar juga terus sambil latihan, kayak maintain banget kesehatan sih, itu paling penting. Maintain kesehatan paling penting. Kalau misalnya pulang jangan keluyuran, pulang tidur.
Bener itu is the best man. Kayak kan harus tidur juga, harus cukup istirahat gitu. Terus pada saat kita pada saat kita nari juga jadi lebih enak. Jadi terutama lebih fresh kan. Iya. Ya pasti begitu terima koreografi orang kalau misalnya kita nggak fresh mana mungkin masuk sih. Gitu langsung apa? Itu coba ulang lagi. Gitu kan. Oh ya satu lagi. Aku salut sama anak-anak yang job yang ngambil kerjanya di bagian industri karena mereka tuh buat aku ya sebagai orang yang kerjanya di gym yang biasanya kita di gym paling koreografi berapa sih Kak? 8x8 atau 12x8 ya kan ya. Ya sesuai bagian lagu biasanya. Ya kalau misalnya show gitu kan dia kan satu lagu biasanya kan. And then nggak ngafalin cuma satu. Bisa misalnya show kali itu dia nari 3 tarian. Iya bisa. 4 tarian gitu. Ya. Dan buat aku sih mereka ngapal cepet banget Kak. Iya ngafal cepet banget. Aku setiap kali latihan kalau misalnya ke industri, wah itu sih. Itu di aku tantangannya adalah gila gue harus mengasah daya ingat saya setajam pisau. Jadi bener lah. Karena waktu latihan terbatas. Ya. Terus kita juga punya tuntutan pada saat GR juga udah harus rapi ya mau nggak mau. Keterbiasaan juga nggak sih? Mantap. Kalau udah kayak biasa ikutan job gitu. Tapi aku nggak tahu ya. Mungkin aku kali ya yang agak lemot ya. Bagaimana? Nggak juga sih. Biasa aja. Kalau gue sama Eta daya tangkapnya masih bagusan Eta untuk koreografi yang dari eksternal gitu. Karena kan gue terbiasa ya, create. Lebih yang kayak ngaruh nggak sih Kak kalau menurut Kakak nih? Aku nggak tahu ya. Kalau misalnya Kakak dapat koreografinya dari satu koreografer yang ini. Mungkin pertama kali pasti lama banget ngafalnya. Iya, cuman 2, 3, 4 kali begitu walaupun jobnya udah beda nih tapi udah pernah kena koreografi dia jadinya lebih lancar. Iya. Ngaruh gak? Ngaruh. Dibawa tidur aja ngaruh. Salah gua. Iya maksudnya koreonya dibawa tidur. Sambil tidur sambil nari di sini. Iya. Jangan traveling lu nggak boleh ya kan baru kelar traveling kemarin udah traveling lagi gua ajakin ya. Ini maksudnya dibawa tidur koreografinya itu biasanya ngaruh banget dan nggak sugesti kali ya atau gimana nggak ngerti deh. Tapi biasanya kalau nerima koreo yang susah didapat kan biasanya pada saat di breakdown kita bisa. Tapi pada saat pakai lagu bukannya habis tidur bangun tidur lupa Kak? Enggak, itu beda. Itu ada lagi. Ya, kan? Itu nanti ke sana. Nah, pada saat kita terima koreografi nih latihan nih susah nih koreonya nih. Bukan susah dalam artian digerakin, bukan. Tapi susah dalam artian direflekin di badan. Susahnya tuh lebih ke situ. Karena kalau dari gerak, dari bentuk gerak ya kita udah bisa. Agak putar arah gitu ya. Iya, agak putar arah. Misalkan yang kita nih kan kalau Sagi, Eta kan terbiasa untuk create koreografi sendiri kan. Nah biasanya tuh kita tuh kan seenaknya badannya kita muternya tuh pakai kaki kanan atau kaki kiri. Nah kalau di koreografer lain kan belum tentu gitu. Mereka kan ngelihat dari sisi lainnya juga. Yang baru kanan dikit balas kiri total. Nah yang kayak begitu-gitu itu yang harusnya direflekin di badan. Nah kalau buat Sagi pribadi itu harus dibawa tidur dulu biasanya. Gitu. Jadi biarin si badannya ini memorize dulu. Karena ini loh Dek. Kita nih sebagai dancer nih ini harus jadi garis bawah. Kita tuh sebagai dancer itu punya muscle memory yang kuat banget. Pernah nggak ngerasain nih? Aduh, udah lama nih nggak ngajar body balance. Let's say kita pergi liburan gitu. Tapi somehow kalau kita udah hafal mati banget nih sama nih koreografi, walaupun kita nggak ngegerakin in long term gitu ya, maksudnya pada saat kita liburan itu 2 minggu seminggu gitu kita nggak ngegerakin, tapi pada saat ngedenger lagu itu suddenly itu bener-bener kayak masuk, oh ini gerakannya, oh ini gerakannya. Muscle itu Sagi sih. Kalau aku at least aku harus nonton dulu sekilas. Iya. Tapi kan badannya udah langsung refleks kan. Pada saat udah ngelihat ini kurang gitu. lebih flow-nya abis itu lanjutnya apa. Oh udah ada gambaran langsung. Iya. Yang aku lebih ngeh lagi mungkin kalau misalnya dancer. Kalau workout. Pasti liningnya lebih bagus. Bener. Formnya. Ya jadi kayak bagus banget. Bergeraknya. Maksudnya gak cuman ukuran dia berdiri misalnya cuman pas lagi turun naik or bergerak anything itu lebih bagus. Iya pasti karena latihannya ya. Disiplin 45 derajat harus V di sini. Harus V, nggak bisa enggak. Nah, itu. Nari ber-30 di panggung misalkan lah kalau misalkan disuruhnya V tapi kitanya begini kan kelihatan sendiri beda. Nah, itu dia tuh disiplin-disiplin kayak begitu yang didapetin di
industri sekali Coba lagi. aku mau tanya gitu. dulu sama Kak Sagi ya. Apa tuh? Nah, kalau ngafal koreografi kan gitu kan ya. Kalau ngafal waktu zaman sekolah, Susah. susahan mana? Gue jujur aja susah. Apa buat ulangan sama hafalin dance? Hafal buat ulangan Kan atau bisa gini nih, hafalin ada dance? nih, ada tipe Ulangan yang bisa kan- nyontek. Hey. jangan ditiru. Ada yang gini nih. Kalau aku tuh tipe yang kayak gini. Oke, misalnya apalagi ulangan umum kali ya. Itu kan banyak banget. Ya kan yang harus dihafal itu banyak banget. Cuman abis selesai ulangan, berarti apa yang di sini langsung kutuangkan semuanya ke kertas. Abis itu bye-bye. Kayak kalau ditanya lagi tuh aku udah gak inget lagi. Udah gak inget lagi. Nah, gitu kalau aku nih, ini aku rada unik. Karena aku orang visual banget. Gitu, jadi segala sesuatu yang bentuknya visual itu aku akan gampang untuk ngingetin. Visual ya. Bukan kalau nama kayak gitu-gitu ya yang namanya ada batasnya gitu untuk ngingetin ini siapa ya gitu. Tapi tahu visual. Tapi lupa namanya gitu. Maaf ya. Tapi tahu gitu. Ulangan pun kayak begitu. Kalau misalkan aku nggak belajar, visual lihat sebelah. Enggak ya. Jadi pada saat ulangan ya aku harus belajar. Jadi aku tuh ingat yang ada di buku itu tuh ingat. Walaupun let's say begini, katakanlah matematika. Yeah. Otomatis kan di buku paket itu kan ada rumusnya gitu kan. Walaupun aku nggak ngerti bagaimana cara menggunakan rumus itu, tapi aku tahu urutan-urutan rumus itu tuh aku tahu. Gitu karena aku orangnya visual. Begitupun dengan tarian. Kalau misalkan aku disuruh milih belajar lewat video atau langsung ketemu, aku akan milih langsung ketemu. Oh, tapi kan kamu visual. Artinya kalau misalnya catching dari kan banyak tuh ya kayak K-pop kan. Mereka kan nontonnya dari video, Kak. Sense of presence itu yang ngebedain antara video sama diajarin langsung. Nah, kalau buku gitu. Nah, kalau buku kan langsung kita ngelihat dan kita ngelihat huruf. Oke. Biasanya nih, sorry, mohon maaf, ini aku harus bukan gimana jadi serius enggak, tapi untuk teman-teman penderita disleksia, orang yang punya masalah dengan bentuk atau apapun itu. Nah, pada saat dia ngelihat huruf itu, dia tuh akan ngebayangin disleksia ringan, disleksia berat. Nah, disleksia berat tuh misalkan dance icon. Bisa jadi kebacanya icon dance. Padahal tulisannya dance icon gitu. Nah, orang-orang dengan penderita disleksia ringan itu dia akan inget banget bentuknya gimana. Itu orang akan inget banget letaknya, formnya itu tuh yang jadi yang jadi itu memicu ngebantu. Mungkin aku penderita disleksia ringan juga kali ya. Karena gini, Eta pernah nggak punya gini nih. Eta naruh barang di kamar Eta lah gitu. And then tiba-tiba dipindahin. Ya. Aku bisa marah. Bukan marahnya marah besar banget yang sampai wah enggak. Tapi kayak jangan dipindahin. Karena seberantakan apapun tempatnya aku akan ingat itu ditaruhnya di situ. Walaupun berantakan gitu ya tempatnya aku akan ingat taruh barang itu tuh di situ. Jadi pada saat aku nyari ini udah rapih nih. Nah loh kemana nih gitu. Itu loh sense of presence satu. Terus ya mungkin aku juga salah seorang yang penderita disleksia ringan gitu untuk si apa tadi yang dari buku paket. Baca tulisan ya. Baca tulisan gitu. Karena gini, pernah nggak sih ngebaca-baca plat nomor? Yang huruf bisa jadi kebaca angka. Kadang-kadang. Kadang-kadang kan ya. Kadang-kadang. Kalau yang terlalu magic ya aku suka baca. Suka baca kan gitu misalkan. B3GO misalkan. Nah. Apa tuh? Ya kan. Kebaca kan? Jujur, kebaca kan? Nah, semua orang tuh punya kemampuan untuk ke situ. Jadi kalau misalkan ada orang yang kayak gini nih, tak, gua nggak bisa ngedance, badan gua nggak lentur, salah besar. Salahnya di mana nih? Dia bilang, gua nggak bisa dance karena badan gua nggak lentur. Iya, gua nggak bisa. Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Bisa. Lah, diajarin koreografi jalan kan sama orang tuanya. Diajarin koreografi duduk kan sama orang tuanya. Itu koreografi loh, gerak. Ya kan? Diajarin duduk, diajarin jalan. Nah, itu bisa gitu. Jadi sebenarnya koreografi itu gabungan antara pose, gerakan movement dan bentuk pose tadi ya. Iya. Dan itu antara movement dan bentuk. Pakai musik. Pakai musik. Jadi Dance.
tinggal ngafal. Iya. Gitu. Jadi kalau misalkan aku ngafalnya, nah yang berhubungan dengan daya tangkap ini yang tadi Eta jelasin dan yang jadi gue jelasin, yang tadi gue share juga gitu. Jadi ya memang beda-beda. Cuma maksudnya ya mungkin di situ challenge-nya justru ya. Iyalah. Bagus justru kan supaya nggak gampang pikun. Gak gampang lupa bener. Tapi ya itu. Ya. Sama kayak Eta sebenarnya setelah terima gitu nggak digerakin udah bye lupa. Bener. Gitu. Jadi pas lagi aku dapat koreografi juga maksudnya kan tanggung jawab dong ya kan, begitu show harus udah perfect gitu. Jadi ya udah kalau memang daya tangkap kita nggak secepat teman-teman yang udah nari duluan, orang yang udah biasa dapat koreografi banyak dan sekaligus banyak, ya udah memang tanggung jawab kamu harus pulang latihan di rumah. Iya. Begitu datang lagi, jadi kamu udah bisa menyajikan yang lebih baik. Iya. Karena buat teman-teman yang di industri juga pastinya paham, karena kita tanggung jawabnya itu bukan cuma sama dance company yang ngajak kita atau teman yang ngajak kita gitu atau sebuah event organizer yang hire kita, tapi lebih kepada bentuk presentasi ke satu yang paling penting itu adalah ke klien. Iya. Karena ini industri ya, dari segi industri ya, bukan dari segi performance recital or something, ini industri. Pertanggungjawabannya adalah ke klien. Karena biasanya klien itu akan merepresentasikan produknya. Ya, karena ada yang produk lah, ada yang memang acaranya dia, which is kan gathering atau apa gitu. Dia kayak mempercayakan ke kita untuk menyajikan something yang baik gitu. Jadi jangan baperan kalau misalkan koreografernya tuh galak. Wah, tiba-tiba dirubah ini, dirubah itu. Jangan baperan karena itu kebutuhan dari si klien. Itu justru yang gitu. seru kalau lagi show. Iyalah, itu. Berubah di tempat begitu datang. Kalau show tuh serunya banyak sih. Banyak. Pokoknya the whole dari latihan kayak sampai hari H tuh ya kalau disebutnya drama banyak. Banyak. Ya kan? Entah GR waktunya mepet, panggung belum jadi. Iya. Wah. Ngerasain nggak? Iya dong, ya kan? Terus begitu datang ternyata kan maksudnya kita kan pasti kan kalau misalnya latihan di studio ya udah tempatnya datar dong ya kan, flat. Nggak ada up down tangga apa segala macam, and then kayak oke, kotak gitu bentuknya kurang lebih aja dipikirin. Oke, di sini mungkin stage-nya yang main stage-nya di sini ada bridge-nya segala macam gitu. Begitu nyampe di sana ternyata kan layoutnya mungkin lebih besar gitu ya, kayak misalnya hitungannya cuman 1/8 dari sini sampai sini. Satunya keburu. 1 kilometer jaraknya. Enggak ya. Ternyata enggak keburu. Artinya gitu. Di tempat harus di sini lepas harus buat tinggal untuk jalan. Kalau enggak narinya yang tadinya diem sambil gerak gitu misalnya gitu. Ya, itu seru sih. Gitu. Nah, itu dia yang tadi Eta bilang juga, visualize gitu. Pada saat dikasih tahu di tempat latihan ini nanti di sini ada bridge ya gitu. Ini nanti ini akan jaraknya seperti ini. Nah, kan kita memvisualisasi ya, apalagi untuk koreografer tuh visualnya juga harus kayak kuat. Oke, gua kasih 1/8 tapi dia tuh udah mikirin nih plan A plan B-nya. Plan A-nya nyampe, plan B-nya itu antara dua. Satu, tariannya dibuang untuk blocking, atau dua, narinya sambil jalan. Bener yang tadi Eta bilang gitu. Jadi memang harus visualize juga gitu. Nah itu maksudnya tanggung jawabnya nggak cuma ngafal and then nari, karena bukan A sama dengan A gitu ya kan. Kalau misalnya kayak gini kayak bisa banyak banget kondisi yang membuat satu paket ini berarti berubah gitu loh. Jadi kayak begitu nyampe di lokasi pun kayak ya udah harus adapt secepat mungkin. Trust. Itu dia kuncinya. Kenapa? Karena pada saat kita bisa beradaptasi seperti itu, klien jadi percaya kan. Next dia punya acara lagi pasti akan ya udah pakai dance company ini aja, kemarin acaranya bagus kok, dancernya kece-kece, dancernya bagus, narinya bagus gitu, penampilannya bagus, and then mereka tuh bisa adaptasi dengan keinginan kita. Biasanya itu klien akan mempertimbangkan itu untuk long termnya. Nah itulah yang kenapa dibilang satu, banyak pihak yang terlibat di dalam satu pertunjukan, di dalam satu show ya ke situ, karena bukan cuman latihan, ngafalin koreo, terus ini kok berubah lagi, ini kok ini begini lagi, ini kok GR pada ngaret, bukan itu, tapi lebih kepada mementingkan kepentingan pertama satu klien, keduanya pastinya kalau berhubungan sama let's say HUT televisi. Otomatis televisi itu ingin menyajikan pertunjukan kepada pemirsa
dong. Ya kan? Nah itu juga yang dipikirin. Itu kan kemarin kita udah sempat sharing juga sama Kak Ira kan gimana tuh caranya. And then kalau ngomongin soal pribadinya juga ya kan, setiap kali kita do show, maksudnya kita ngelakuin kayak begitu kerja di dunia industri, masuk ke satu show untuk satu pertunjukan, banyak mata di situ yang kayak waktu itu si Korora bilang ya kalau salah, dari satu aja kita kerja di satu tempat, kita nggak pernah tahu linknya akan bawa kita kemana habis itu. Gitu, bener. Karena yang ngelihat memang bukan cuman memang yang dia nge-hire satu, tapi yang ngelihat banyak mata. Yang ngelihat banyak mata gitu. Ya kita di dunia di dunia industri semuanya entertainment pasti udah pada tahu, apalagi teman-teman yang post production juga pasti udah pada tahu, karena ruang lingkupnya juga memang bukan itu aja ya. Kalau dibilang itu aja ya memang orangnya itu aja, itu lagi, tapi skup pekerjaannya itu luas gitu. Nah pada saat gini deh, contohnya nih teman-teman kita yang ngebantu kita untuk produksi hari ini gitu ya, ada Anggas gitu ya. Nah ada Anggas ini kan juga dia kan production gitu, dia mengerjakan untuk Paradigm as in-house, tapi kan di luar sana kan banyak juga kesempatan-kesempatan yang memang bisa dijadikan tambahan. Kan kita juga kan ke industri juga kan jadi tambahan, ya kan? Selain kita di sini fokus banyak, apa maksudnya banyak? Bagi boleh kali ya kan? Tadak dus ya sendiri gua. Ngefekin sendiri juga boleh ya kan. Coba dong pencet sekali aja. Nah gitu ya kan. Ya tapi seru ya gitu loh. Karena kita bekerja di industri kreatif gitu. Di samping kita juga punya in-house-nya, Eta, Sagi, The Anggas nih yang ada di ruangan ini juga kita kerja untuk as part of the team from Paradigm Fitness Indonesia. Ya kita juga di luar kita punya opportunity untuk lebih mengembangkan eksistensi kita di dunia dance gitu. Ya kan? Karena Eta sendiri awal industri tahun berapa? Enggak, jangan ngomong tahun. Job pertama Eta industri itu apa? HUT TV kah atau apa gitu? Aku lupa kalau pertama tuh apa. Cuma kayak job yang gede banget tuh kayak dulu tuh countdown untuk Asian Games openingnya, tapi countdownnya which is countdownnya ya, jadi bukan Asian Gamesnya. Ingat gak waktu dulu di HI ada yang jam? Iya benar itu setahun ke belakang itu ya, yang di opening ya, yang di Monas kalau nggak salah acaranya. Monas itu yang pertama tuh, yang sampai belang ya. Bukan lagi outdoor, saya sekalian training itu Eta pulang-pulang, wow. Moana langsung gitu. Saya ngeliat Moana guys, tapi kok sipit ya kan. Nah, itu ya Dek. Apa sih? Seru ya. Seru lah, bos. Setiap show tuh ada lah pokoknya pasti part. Karena tuh yang gue tahu Eta gak bisa panas-panasan. Dulu kan kenalnya kan cantik. Oh enggak. Sekarang masih cantik. Gue ngomongin sekarang jelek dong. Enggak. Enggak maksudnya sekarang gue udah tua. Ya kan lihat sendiri. Cantik men. Enggak maksudnya mungkin kalau dulu tuh apa ya? Bukannya perawatan. Gak suka panas-panasan. Enggak juga sebenarnya. Cuman emang anaknya lebih kegiatannya karena mungkin kita masuknya di gym kali ya. Jadi memang banyak kegiatannya tuh indoor semuanya di dalam ruangan gitu kan. Nah, actually ya sejujurnya saat itu aku pun nggak tahu kalau acaranya di Monas. Beneran. Aku punya satu cerita lucu sama On Frame, ya kan. Aku job sama On Frame tuh 3 kali pokoknya. Kurang lebih konstan 3 kali dan 3-tiganya tuh selalu kenanya outdoor. Satu Monas. 2 Istana Negara. Bukan. Kebun Raya. GBK. Oh GBK. Iya dong. Kan bener. Asian Games-nya. Asian Gamesnya bener-bener. GBK outdoor tuh.
latihannya lapangan bola guys, gimana? Coba bener kan? Bener. Itu yang ketiga tuh waktu itu Sumpah Pemuda yang di Kebun Raya kan, iya. Kebun Raya Itu Bogor. dia tuh, itu yang epic sih. Outdoor lagi, cuman akhirnya ya waktu yang Kebun Raya itu akhirnya cancel karena pas lagi mau tinggal acara doang itu hujan gede. Udah gede. latihan, udah JR, udah di sana, udah mau tinggal show. show-nya hujan gede. Akhirnya kita makan aja. Oh, itu yang epic. Asian Games-nya epic juga. Sebulan latihannya kan, gimana saya nggak langsung training tuh. Gimana tak? Kecepek. Iya. Oh iya, nah itu juga. Tuh soal kecepek itu ya. Jadi, Soal kecepek. itu kan juga hujan kan. Itu hujan. Pas lagi show-nya hujan kan. Itu hujan. Ya udah, terus memang ya begitulah. Kalau udah di atas panggung harus ya seakan-akan tidak terjadi apa-apa ya. Cantik, dress, bajunya gitu kan, kostumnya, Ya kecepek. kan, terus iya narinya kebetulan memang dapatnya di bawah, jadi berlutut, and then ada koreografi yang begini di bawah di lantai. Gitu, jadi pas bawah abis hujan tuh ya. Anyep. Karpet kan ya, jadi agak-agak kayak gitu. Iya itu. Lu bayangin aja Untung cuma karpet. sedetik, bangun lagi. Lu bayangin aja karpet kena air aja itu kan lama keringnya. Gitu lu mau dijemur juga lama keringnya. Kalau nggak terik-terik amat tuh nggak akan kering, demek tapi yang ada mungkin sedikit rasa ini ya kali ya. Kalau sekarang tuh yang lagi happening lagi di TikTok tuh itu loh, Apa tuh? video-video Apa tuh? street dance bukan? Apa sih yang lama? Bukan, kalau gua video ini Bukan street dance. Apa Noah. film? Ya kan yang bawa estek gede banget itu. Nah, itu gua ngeliat tuh. Apa tuh aku nggak tahu, nanti aku cek FYP kita sama. Ya kan? Apa sih? Film dance Street dance. Ini apa namanya, step up. Step Up yang di air itu loh. Oh iya ya benar-benar. kan? Jadi kurang lebih mirip-mirip lah ya, walaupun di air Iya, dikit. bisa, Kalau dia bisa. ditendang-tendang, kalau aku gitu Iya deh. gitulah. Hujan-hujan biasanya tuh mereka tuh ngeteknya tuh pas lagi hujan, niat banget karena memang lagi musimnya. Pas lagi habis hujan sih untungnya. Jadi narinya ya lumayan lah. Itu another tantangan biasanya kalau cewek-cewek ya pakai high heels, Iya. pakai boots ya Bener. kan. Kalau Terus cewek tiba-tiba cowok berarti cowok lantainya- pakai heels juga dong. Mungkin. Udah. Udah pernah kan? Udah gitu. Jadi balik lagi, dunia industri adalah memang dunia yang sangat menyenangkan. Seru, buat kita. seru. Seru gitu. Terus kita juga dapat banyak referensi gitu. Dan pastinya di samping itu juga dunia yang serius Iya dong. gitu loh. Serius. Itu dunia yang serius. Kalau misalkan memang lu mau serius di situ, ya bisa berkembang di situ gitu. Dan back again, manage yang baik, dapat hasilnya jangan langsung habis gitu. Jadi benar-benar di manage. Ya itu ya pesan-pesan klise lah, udah pada denger juga gitu kan semuanya. Tapi intinya dengan kondisi yang sekarang ini yang udah mulai balik lagi, gemes aja gitu. Show banyak tadi Eta ada pengalaman show outdoor gitu, tanning gratis ya kan. Tanning mahal loh. Ya, tanning gratis 3 kali ya kan, yang satunya cancel gara-gara hujan tapi tetap dibayar. Iya kan? Tuh. Gak usah dibahas ya. Itu dia gitu loh, karena bentuk tanggung jawab. Tanggung jawabnya itu 2 arah guys. Jadi bukan cuman kita ke klien, tapi klien juga tanggung jawab ke kita. Itulah gitu loh. Understanding atau pengertian kedua belah pihak di industri itu harus diakuin dan sebenarnya bisa diaplikasi di mana aja gitu, karena pastinya mentalnya jadi lebih siap ya kan. Yang Eta itu kemarin udah sempat bilang tuh, mental lebih siap berarti dipersiapkan. Terus kondisi fisik juga akhirnya jauh lebih improve sekarang gitu ya. Tahan banting, tahan cuaca. Kayak ini, kayak... Ini buset, ya ampun. Mungkin kalau ditarik kesimpulannya, kalau misalnya ditanya, oke lu dance tuh dapat apa sih? Lu ngapain sih nari? Actually banyak banget gitu. Banyak banget mau lesson for hidup gitu kan, belajar disiplin lah apa segala macam, sampai latihan tuh kayak jaga badan gitu kan, jaga kesehatan, mau nggak mau ya kan. Bener. Harus gitu, and then latihan juga sampai latihan daya ingat apa segala macam ya kan,
Kayak daya ingat tumbuh kembang ya. wow. Ya kita kan aku anak sehat gitu kan. Lagu jadul banget. Ya memang semuanya nih kalau itu kan dari sisi dancernya gitu. Kalau dari sisi production dan koreografernya dulu tuh aku pernah koreografiin buat salah satu HUT stasiun TV yang udah yang lumayan eta ikut Asian Games. Pas banget bertepatan aku lagi ngurusin project itu. Oh. Yang waktu itu aku ajak, oh iya kak aku gak bisa karena aku ada Asian Games. Aku latihannya panjang. Oh iya. Ikut dua-duanya kan waktu itu ya opening closing kan. Apa yang opening doang? Closing. Oh closing, waktu itu closing. Nah pada saat menunggu ke closing itu aku sempat ada acara untuk si HUT TV itu. Itu juga amazing. Amazingnya adalah pada saat kita bekerja sama dengan pihak-pihak production itu di situ baru aku ngelihat ya di situ aku baru bisa sekarang kenapa aku bisa ngomong kayak keterlibatan banyak hal terus kaitan tanggung jawabnya itu bukan cuman kita sama koreografer as a dancer bukan itu tapi disitulah di project itu di situ aku ngelihat emang bener-bener tuh orang kalau ngegarap sesuatu kan nggak bercanda ya apalagi itu salah satu TV nasional gitu loh salah satu TV swasta nasional. Itu emang benar-benar di situ tuh kayak quick adapt-nya benar-benar harus benar-benar bisa adapt. Yang aku tahu prosesi turun tangganya itu cuman 10 anak tangga. Which is 1 kali 8 kelar dong. 1 kali 8 plus 4 lah dia tuh udah sampai di bawah 1 kali 8 plus 4. 30 anak tangga pak. Oh wow. Mohon maaf. Ya kan? Nah nih gue bingung nih di mana gitu dan itu tangganya bukan cuman tangga yang lurus turun ke bawah ini melingkar. Which is kan kalau melingkar itu kan dia akan jauh lebih panjang kan. Nah disitulah kayak propertinya bercanda nih. Apalagi gue di prank atau gimana gue nggak tahu gitu. Nah bayangannya pada saat latihan aku bikin koreonya tuh untuk 10 kali 8. Nah ternyata pada saat di situ 10 anak tangga. 10 anak tangga, iya 10 anak tangga kok 10 kali 8 panjangan dong. 10 anak tangga gitu. Nah pada saat di situ jadi 30 anak tangga kali 3 kan gitu. Karena kalau 10 kali 4 jadinya 40 gitu. Jago kan matematika gue. Iya. Nah disitulah yang gue bilang harus quick adapt gitu. Bukan cuma dancernya doang tapi koreografernya gitu. Kenapa? Karena ibarat kata anak kecil otomatis pegangannya sama orang tuanya dong. Gitu loh. Apalagi dalam keadaan seperti itu misalkan panik let's say gitu. Ya kan otomatis akan berpegangannya gimana nih pasti kan nanya ke koreografernya gitu kan. Nah justru koreografer itu juga fungsinya juga penting selain untuk mendeliver materi yang dari ke klien deliver ke dancer dengan visualisasinya dia bikin konfigurasi gerakan dan lain-lain itu juga gimana caranya nih message dari kliennya dia tetap ada tapi di deliver ke anak-anaknya disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan gitu loh. Wah itu kalau cerita industri mah gak ada habisnya, benar-benar gak ada habisnya. Yang waktu di salah satu mall yang kamu ikut juga, yang ya paham kan ya? Kita kan latihan biasa gitu kan, flat gitu kan. Nah begitu tuh gimana? Ya kan melingkar ke depan, ya kan ngerasain sendiri gitu sampai itu belajar sih gitu. Di situ Sagi juga belajar kayak gimana cara nenangin anak-anak yang segitu banyak karena itu banyak banget kan. Apa ya? 25 apa 30 gitu aku lupa gitu ya. Itu banyak banget. Ya disitulah gitu loh. Kalau dibilang belajar mah banyak banget deh. Kalau buat aku ya gitu banyak pasti. Banget gitu. Kalau buat kamu kan juga tadi udah di-share tuh memang banyak banget gitu ya. Intinya dimanapun kita melakukan sebuah pekerjaan gitu ya mungkin bisa bilang satu jangan panik ya dong karena kalau udah panik kacau dong ya kan bener nggak ya kan nah jangan panik terus kedua maksudnya bersiap adalah biasain buat punya plan A, plan B, plan C, plan D ya kalau bisa sampai plan-plan yang lain-lain gitu supaya pada saat pada saat kita di lapangan plan B ya semuanya plan B. Nah udah ngerti itu. Oh plan B apa nih? Oh yang kemarin. Oh iya oke.
lebih cepat kan, efisien gitu. Kayak teman kita kemarin si Randy bilang efisien, dia maunya kerja efisien. Ya, kita juga pastinya di atas panggung kita pengennya yang efisien, kita juga nggak mau jiar lama-lama gitu. Dalam artian kalau kebutuhannya sudah terpenuhi ya udah gitu, ya udah kita istirahat, kita tunggu buat show gitu. Kalau dari Sagi, kalau dari Eta apa ya? Kalau mungkin lebih kalau soal job-job gitu ya mungkin lebih yang dipilih nggak sih Tak? Apa tuh? Jobnya? Ya milih dong, yang mana yang sesuai sama jadwal aja kalau sekarang mah. Oh, kirain milih kirain ya kan nggak tahu ya. Kirain milih efisien, gitu. Efisien gitu. Harus tetap Iyalah, bener. Jadi sesuaiin sama jadwal. Iyalah gitu. Mungkin lebih kalau misalnya di lapangan lebih susah sih soalnya kalau misalnya show itu kan kayak art yang kayak dibuat satu pertunjukan besar gitu kan. Yang harus bagus dilihat mata, tapi juga kita nggak mungkin kayak buat nggak cuma buat mata doang ya, even kalau misalnya apalagi buat TV ya iya kan? benar. Di kamera juga harus bagus gitu. Itu jadi yang lebih ya paling kitanya harus lebih sabar ya pastinya. Apalagi buat apa namanya kalau ada perubahan atau apa ya sabar. Ya lebih sabar sama ya belajar untuk lebih ini aja kayak mungkin pasti kalau misalnya saat kayak begitu koreografernya kan juga pasti ya ada pressure gitu kan. Benar. Ya just support each other aja sih. Support, sabar. Itu dia. Yo langsung juga kalian harus kasih support buat kita ya. Iyalah. Jangan cuman apa namanya kita doang ya kan. Tapi ke semua sosial media platform yang kita punya. Ya kita punya banyak ya Tak. Ada apa? Banyak banget, TikTok. ada TikTok, Instagram, Thriller. Wah. Banyak banget. And then langsung di klik tombol subscribe, turn on notification, jangan lupa share and like this video. Dan pastinya drop your comments below. Wow. Ya, itu dia. Seputar industri dance yang Amin sekarang sudah mulai balik lagi. Ya wes, kalau begitu Sagi pamit. Eta pamit. See you next episode.